Halo semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas implementasi asesmen adaptif dalam pembelajaran. Melalui video ini, kita akan mencoba memahami konsepnya ya, langkah pelaksanaannya, dan manfaatnya. Untuk memulai, kita melihat dulu bahwa asesmen adaptif menjadi salah satu inovasi penilaian yang memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Dalam penjelasan ini, kita mengikuti alurnya secara bertahap agar mudah diikuti ya, dan mudah dipahami. Baik, di slide ketiga, yaitu tentang apa itu asesmen adaptif. Asesmen adaptif adalah penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan siswa. Jadi, ketika siswa menjawab, sistem langsung membaca tingkat penguasaan dan menyesuaikan soal berikutnya. Nah, cara ini membantu kita memperoleh gambaran tentang kemampuan siswa dengan lebih tepat. Lanjut, mengapa asesmen adaptif itu penting? Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Asesmen adaptif penting karena mampu menghadirkan penilaian lebih akurat. Nah, siswa tidak diberi soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah, sehingga mereka dapat menunjukkan kemampuan sebenarnya. Jadi, bagi kita sebagai guru, data yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan mudah dianalisis. Oke, lanjut. Komponen utama yang dibutuhkan. Nah, untuk menjalankan asesmen adaptif ini, kita memerlukan beberapa komponen. Kita membutuhkan bank soal dengan berbagai tingkat kesulitan, aturan adapsi yang menentukan perpindahan level soal, atau platform asesmen yang mendukung otomatisasi, serta analisis yang dapat menghasilkan serta membaca kemampuan siswa. Bisa teman-teman lihat di sini. Next, langkah implementasi. Nah, kita mulai implementasi dengan menetapkan tujuan asesmen terlebih dahulu. Kita memastikan kompetensi apa yang ingin diukur. Setelah itu, baru kita menyusun bank soal yang memiliki variasi level kesulitan, dari mudah, sedang, hingga ke level yang sulit. Next, slide ke-7, langkah implementasi kedua. Yang pertama itu ada menentukan mekanisme adaptasi, yang kedua kita menggunakan platform digital. Nah, di sini kita pertama menentukan mekanisme adaptasinya terlebih dahulu. Misalnya, ketika siswa menjawab benar, maka sistem membawa mereka ke soal yang lebih menantang. Namun, jika jawabannya salah, maka level soal bisa diturunkan. Setelah aturan adaptasi disusun, kita masukkannya ke platform digital yang telah kita gunakan. Oke, next slide ke-8 yaitu langkah implementasi ketiga. Nah, sebelum asesmen digunakan, kita harus melakukan uji coba kecil untuk memastikan semua logika adaptasi berjalan sesuai rencana. Nah, setelah uji coba berhasil, barulah asesmen diberikan kepada siswa. Dengan cara ini, setiap siswa akan mendapatkan urutan soal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Next, contoh alur asesmen adaptif. Nah, pada contoh sederhana, kita bisa lihat menggunakan alur seperti ini. Ketika siswa memulai dari soal tingkat sedang, jika jawaban benar, maka dia diarahkan ke soal yang lebih sulit. Namun, jika salah, ia akan turun ke soal yang lebih mudah. Nah, alur ini akan terus berulang sampai sistem menemukan level yang paling tepat untuk menggambarkan kemampuan masing-masing dari siswa. Kemudian, selanjutnya analisis hasil. Oke, setelah siswa selesai, sistem akan menghasilkan laporan kemampuan berdasarkan pola jawaban mereka. Nah, di sini kita dapat melihat konsistensinya, level kemampuan akhir, serta bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Oke, informasi ini sangat berguna ya teman-teman untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir ada manfaat implementasi. Nah, dengan asesmen adaptif ini, proses penilaian menjadi lebih akurat dan objektif. Data yang kita peroleh lebih kaya, sehingga kita dapat mendukung siswa dengan intervensi belajar yang lebih tepat. Dan juga dengan pendekatan ini, kita bisa membantu siswa merasa lebih nyaman selama asesmen. Oke, cukup sampai di sini. Kita sudah mengikuti cara kerja asesmen adaptif mulai dari konsep dasar hingga implementasinya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami praktik asesmen adaptif dan dapat menerapkannya dalam konteks pembelajaran. See you next time.